Sate. Kita semua suka sate. Daging tusuk yang dibakar di atas arang dengan bumbu kecap atau kacang selalu hadir di setiap perut orang Indonesia. Sampai menyantap sate adalah perintah pertama Presiden Soekarno setelah dilantik. Hidangan ini juga masuk dalam 10 makanan terbaik di dunia versi CNN Internasional. Sayang, daging masih menjadi bahan baku yang mahal. Tapi bukan orang Indonesia jika tidak memiliki daya kreativitas tinggi dalam kuliner. Mari coba sate kere. Salah satu jenis sate yang menjadi simbol kreativitas, kesenjangan sosial, dan solusi ekonomi perut lapar. Menurut pakar kuliner UGM Profesor Murdiati Garjito, Indonesia memiliki 252 jenis sate. Setiap jenis mempunyai bahan dasar daging, bumbu, dan cerita yang berbeda. Tapi tetap, makan sate tidak akan pernah cukup satu tusuk, bukan? Ini berlaku juga untuk sate kere. Sate kere? Apa itu sate kere? Kalau misalnya dilihat sekilas, emang terlihat biasa aja bumbu kacang dan daging yang ditusuk. Tapi coba kita perhatiin lagi lewat namanya, sate kere. Sejarahnya dulu emang sate dulu kan yang makan sate kan cuma orang kaya ya, orang bangsawan lah. Rakyat kecil kan nggak kuat makan sate daging kayak gitu kan. Akhirnya dengan seadanya bahan-bahan yaitu tempe gembus itu dibikin sate. Jadi sate kere itu sate miskin sebenarnya. Yap, kere dalam bahasa Jawa memiliki arti miskin. Jadi secara harafiah kita bisa mengartikan bahwa sate kere adalah sate miskin. Namun nama tersebut menjadi simbol orang Indonesia kreatif dalam mengolah makanan. Solo saat itu hidup atau populer dengan makanan sate kambing. Itu sate kambing yang hanya bisa diakses oleh orang-orang kaum berduit, elit, kelas atas. Sementara wong cilik itu tidak bisa mengakses itu untuk makan itu. Sementara wong cilik ini kan butuh penyaluran atau keinginan ilusi ya, wah aku pengen makan sate kambing. Sementara wong nggak bisa lah. Ini muncul godaan atau terpacu untuk membuat kreasi dengan cara meracik bumbu yang sama dengan sate, tapi bahannya beda. Bahan apa? Bahan satenya itu. Kalau sate kambing jelas dari kambing. Kalau sate kere itu dari jeroan, gembus. Itu. Dua bahan ini sangat disingkirkan, sangat tidak sukai oleh orang Eropa. Itu. Oleh elit Jawa. Kenapa? Karena ini buangan, ini limbah. Gitu. Seperti yang disebutkan, sate kere memiliki 2 bahan baku utama yang menjadi identitas sate ini, jeroan dan tempe gembus. Mari kita bahas dulu apa itu tempe gembus. Tempe gembus adalah salah satu produk kedelai, namun harganya lebih rendah ketimbang produk kedelai yang lain seperti tempe dan tahu. Bahan tempe gembus sendiri terbuat dari ampas tahu atau sisa pembuatan tahu. Walaupun berbahan dasar ampas, tidak membuat tempe gembus miskin akan gizi. Tempe gembus memiliki kadar protein sebesar 4% dan serat kasar 30,4%. Selanjutnya, bahan unik lain dari sate kere adalah jeroan. Dalam buku kesehatan di Hindia Belanda 1884, C.L. van den Berg menjelaskan bahwa jeroan adalah organ hewan yang sangat sulit dicerna oleh tubuh, sebab isi perut tempat di mana kotoran menempel. Maka, muncullah 18 pasal peraturan terkait pemotongan sapi dan kerbau dalam Lembaran Negara tahun 1849 nomor 52. Pada pasal 9 tercantum regulasi larangan menjual daging yang ditutupi lemak atau bisa disebut sebagai jeroan saat ini.
Jika tukang jagal melanggar, akan terkena denda. Maka, jeroan dikategorikan daftar hitam bahan makanan, yang akhirnya semua jeroan terbuang pada masa itu. Sate kere yang berbahan baku ampas tahu dan bahan daging yang terbuang ternyata memiliki nilai gizi yang lebih dari kita bayangkan. Mari kita simak apa kata ahli gizi tentang sate kere. Ampas tahu ini masih mengandung protein yang cukup tinggi. Ya, jadi berdasarkan penelitian tuh ternyata 100 gram ampas tahu itu ternyata mengandung sekitar 5 sampai 8 gram protein. Atau itu totalnya itu 35% dari total kalori dia. Jadi masih merupakan makanan sumber protein yang baik. Gitu. Nah, untuk nutrisinya sendiri, tempe gembus ini terdiri dari apa aja sih? Jadi dia mengandung protein, dia mengandung karbohidrat, dia mengandung lemak yang rendah, tapi dia mengandung juga vitamin seperti vitamin B. Kemudian yang tinggi juga dia merupakan bahan makanan yang tinggi kalsium, kemudian juga fosfor. Gitu. Jadi sebenarnya banyak nutrisi yang masih terkandung di dalam tempe gembus ini atau ampas tahu. Jadi kalau misalnya dilihat, maka makanan dari sate ini ada sumber proteinnya, ada kemudian karbohidratnya, ada kemudian lemaknya, ada kemudian dari kurangnya itu adalah serat dari sayur dan buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral dan juga antioksidan. Sate kere adalah bukti bahwa masyarakat kecil pun mampu membuat kreasi yang bisa menyamakan rasa makanan mereka dengan kalangan atas. Jeroan tadi dibuang. Nah, ini kemudian dirawat atau digarap oleh wong-wong cilik gitu. Nah, kemudian terbentuklah sate kere, dikreasi sedemikian rupa. Itu kalau bumbunya itu benar-benar seperti sate ya. Ketika itu dikipasi itu baunya sate, tapi persoalannya bahannya beda gitu. Nah, ini dalam konsep ini adalah budaya tanding. Bagaimana wong cilik itu berusaha menandingi, memenuhi atau memuaskan dari ilusi sejarah. Itu kan ilusi, sebenarnya bukan daging sapi, bukan daging kambing kok. Walaupun namanya sama-sama sate gitu. Nah, akhirnya dari waktu ke waktu sate kere itu justru diminati, justru ditangkap oleh orang-orang Sukoharjo yang jualan lemboro ke Solo pakai belum gerobak saat itu, belum warung seperti Yurebi itu, tapi ditaruh di atas sana ya, kepala gitu. Nah, itu dari waktu ke waktu justru menjadi identitas Kota Solo. Sumbangan terbesar juga dari wong cilik itu. Sate kere sekarang bukan makanan untuk rakyat kecil saja, melainkan semua kalangan termasuk para elit. Salah satunya Presiden Jokowi yang berlangganan sate kere di Sate Kere Batu. Ibu cerita, itu Pak Jokowi langganan itu katanya sebelum jadi wali kota. Iya, maksudnya sebelum jadi wali kota itu Pak Jokowi memang sering jajan. Jadi wali kota masih jajan, terus kebetulan ibu diajak kulineran ya buat diperkenalkan kalau di Solo itu ada sate kere khas Solo lah kayak gitu.